Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Ratnasari. Saya dari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas B. Di sini saya akan mereview sebuah Al-Quran, lebih tepatnya berbicara Al-Quran itu bagaimana. Di sini saya akan berbicara tentang Al-Quran yang biasa saya pakai, yaitu Al-Quran Syafiah. Al-Quran khusus wanita yang sudah ada terjemah, tajwid, dan asbabun nuzulnya, yang harganya lumayan terjangkau, yang dapat kalian beli di Idola sekitar IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Jika ditanya kenapa saya membeli Al-Quran ini, Al-Quran Syafiah, karena waktu saya awal ke Cirebon, saya belum punya Al-Quran terjemah. Saya baru punya Al-Quran khusus Al-Quran yang tidak ada terjemah, sehingga saya berinisiatif untuk membelinya di Idola seharga 35.000. Baik, selanjutnya Al-Quran Syafiah ini termasuk Al-Quran Bombay yang sudah biasa beredar di Indonesia. Al-Quran yang biasa beredar di Indonesia itu termasuk Al-Quran Bombay. Selanjutnya di dalam Al-Quran juga ada yang namanya manzil. Manzil termasuk suatu tradisi yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu 7 hari. Di dalam manzil tersendiri ada 7 manzil. Manzil yang pertama yaitu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Manzil yang kedua dari surat Al-Maidah sampai surat At-Taubah. Manzil yang ketiga dari surat Yunus sampai An-Nahl. Manzil yang keempat dari surat Al-Isra sampai surat Al-Furqan. Manzil yang kelima dari surat Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Manzil yang keenam dari surat As-Saffat sampai Al-Hujurat. Manzil yang ketujuh dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Selanjutnya, surat dalam perbandingan. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat yang diawali dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Bisa kita lihat di samping saya, ada beberapa kelompok dan kategori surat tersebut. Apakah di dalam Al-Quran tersebut termasuk golongan MSI, atau Madaniyah, atau Turki, atau Mesir, atau Libya? Dan Al-Quran saya termasuk golongan surat Al-Madaniyah, karena salah satu di antara 3 surat itu ada Makkiyah dan ada yang Madaniyah, yaitu surat Al-Ra'd termasuk surat Makkiyah, surat Al-Falaq termasuk surat Al-Madaniyah, dan surat An-Nas termasuk surat Al-Madaniyah. Jadi Quran saya termasuk Al-Madaniyah. Selanjutnya, juz antara MSI atau Madaniyah. Di dalam Al-Quran ada 30 juz yang bisa dihatamkan dalam 1 bulan lamanya, atau 30 hari. Bisa kita lihat di samping saya. Kita bisa membedakan juz antara MSI dengan Madaniyah dengan membedakan apakah di surat awal ayat tersebut apakah ada hizib atau tidak. Di dalam kategori yang
Ayun lihat Al-Maidah di Al-Quran saya termasuk Al-Maidah 82 ada tanda hizibnya, dan Yasin ayat 28 ada tanda hizibnya. Jadi saya termasuk Quran Al-Madaniyah. Selanjutnya, ayat yang di dalam Al-Quran tersebut ada 6.236 ayat. Mazhab yang diikuti adalah qiraah mazhab Kufi yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Ubaid bin Ziyad dari Ibnu Abi. Dan selanjutnya, kesimpulannya, Quran saya lebih ke Al-Quran Madaniyah. Al-Quran saya yaitu Al-Quran Syafiyah bisa dipakai oleh semua mahasiswa, orang tua maupun anak-anak. Selanjutnya, surat dalam perbandingannya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat yang diawali dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Bisa kita lihat di samping saya, ada beberapa kategori atau kelompok yang mengkelompokkan apakah itu termasuk MSI, Madaniyah, Mesir, atau Libya. Dan di dalam beberapa kelompok tersebut ada beberapa surat, apakah surat tersebut Makkiyah atau Al-Madaniyah. Al-Quran saya termasuk Al-Madaniyah karena surat di dalam Al-Quran tersebut yaitu Al-Rod termasuk Makkiyah, Al-Falaq termasuk Madaniyah, dan surat An-Nas termasuk Al-Madaniyah. Jadi Quran saya termasuk Quran Al-Madaniyah. Selanjutnya, jumlah ayat dalam Al-Quran itu ada berapa? Menurut mazhab qiraah, mazhab Kufi yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Ubaid bin Ziyad, yaitu jumlah ayat dalam Al-Quran ada 6.236 ayat. Selanjutnya, tanda baca di dalam ayat Al-Quran. Tanda baca di dalam ayat Al-Quran dapat mempermudah kita untuk mengetahui panjang pendeknya ayat Al-Quran tersebut. Bisa kita lihat di samping saya, ada tanda waqaf dan tanda mustadir dan mustatir. Yang pertama, tanda waqaf lazim yang dilambangkan huruf mim, yang artinya harus berhenti, tidak boleh disambung. Selanjutnya, waqaf zaid yang dilambangkan huruf jim, yang artinya boleh berhenti, boleh juga disambung. Selanjutnya, adamul waqfi yang dilambangkan huruf lam alif, yang artinya dilarang berhenti. Selanjutnya, tanda ruku yang dilambangkan huruf ain, yang artinya tanda akhir surat atau ayat tersebut. Selanjutnya, al-waqfu aula yang dilambangkan huruf qaf dan lam, yang artinya berhenti lebih utama. Selanjutnya, waqaf mu'allaqah yang dilambangkan titik 3, yang artinya boleh berhenti di salah satu titik tersebut. Kan titiknya ada 2, jadi kita berhenti di salah satu tersebut.
nggak boleh berhenti di salah satu titik itu juga. Selanjutnya, al-waslu al-ula yang dilambangkan huruf shad dan lam, yang artinya disambung lebih utama. Selanjutnya, tanda mustadir dan mustatir. Tanda mustadir, tanda berbentuk bulat di atas huruf untuk menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak boleh dibaca panjang, baik saat bacaan berhenti atau disambung. Jika mustatil, tanda berbentuk bulat panjang lonjong di atas untuk menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang saat bacaan berhenti, tetapi tidak dibaca panjang ketika disambung. Seperti kita di contoh tersebut. Selanjutnya, Al-Quran saya, Al-Quran Syafi'iyah, lebih dominan ke Al-Madaniyah karena Al-Quran saya sangat rekomendasi untuk mahasiswa, anak-anak, orang tua yang ingin belajar tajwid, karena di dalam Al-Quran Syafi'iyah ini terdapat ayat yang berwarna serta tajwidnya, sehingga mempermudah kita untuk mengetahui apakah tajwid itu iqra ataupun ikhfa. Jadi sangat rekomendasi banget bagi orang-orang yang belum bisa tajwid, tapi bukan berarti Al-Quran Syafi'iyah ini untuk orang yang tidak bisa tajwid juga, tapi untuk lebih ke wanita agar membaca Al-Qurannya lebih semangat, lebih nasyat, lebih spirit, karena sudah jelas huruf-hurufnya. Juga Al-Qurannya ayatnya berwarna, jadi membuat indah di mata, hati, serta pikiran. Dan jangan lupa kita selalu shalawatan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir beserta Al-Quran. Jangan lupa membaca Al-Quran tiap hari dan mempelajarinya. Sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu sedikit demi sedikit. Karena sebaik-baik orang adalah yang mempelajari dan mengajari Al-Quran sedikit demi sedikit. Thank you, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.